Semangat pagi Bapak Ibu, jumpa lagi dengan konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi data kesembuhan. Saya akan share kasus diabetes komplikasi hipertensi, di mana pasien ini sudah menderita diabetes hipertensi ini sejak tahun 90 dan ketemu kami sekitar tahun 2021. Dan alhamdulillah kami selesaikan dalam rentan waktu yang cukup singkat, yaitu 3 bulan 20 hari, disertai data-data lab dan juga keadaan umum pasien. Jadi ini Bapak FTK. Jadi Bapak FTK ini usianya sekitar 58 tahun di Sidoarjo ya, diabetes tipe 2. Apa yang dirasakan keluhannya? Yaitu mudah lelah, sering PAK, disfungsi ereksi, urin berbuih ya. Kemudian data yang lain, jadi HbA1c-nya beliau 14,9%, ya cukup tinggi ya. Kemudian kolesterol totalnya 305, gula darah puasanya 230, gula darah 2 jam PP 317. Nah, Bapak Ibu, ini sudah beliau alami sejak tahun 90 dan ini data terbaru ya. Data terbaru pada November 2021 ya, sebelum program sembuh diabetes metode Karnus. Nah, obat yang dikonsumsi selama ini, beliau mengkonsumsi obat yaitu ada Glibemerit, ada Metformin ya, amlodipin, dan ada Cialis. Nah, Bapak Ibu, kami dampingi beliau 3 bulan 20 hari. Jadi pasien kami edukasi dulu dengan buku pendamping dan ada robot Karnus ya. Jadi ini robotnya ada di aplikasi. Jadi pasien ini menginstal robot Karnus, kemudian melaporkan data-data harian sehingga tim Health Advisor Karnus bisa mengarahkan tiap minggu untuk memperbaiki pola hidupnya dan perbaikan metabolik yang sudah dia lakukan. Jika ada yang salah akan dibenarkan, yang sudah benar maka dia tinggal melanjutkan. Kemudian selama program sembuh diabetes Karnus ini kami punya nutrisi penting, yaitu untuk pengembalian fungsi lambung, kemudian perlindungan DNA, perlindungan darah dari oksidasi parsial, kemudian kita berikan juga karbohidrat khusus yaitu beras Karnus untuk percepatan glikolisis dan pembakaran plak. Dan data nutrisi yang dipakai oleh beliau adalah yaitu agi sereal ya. Ini untuk perlindungan lambung, untuk lambung, dan juga untuk pembuatan APO A1. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya apa itu APO A1, ini suatu semacam HDL yang akan kita bangkitkan untuk mengurai plak. Jadi penyebab diabetes itu akibat reseptor insulin sel pasien diabetes tertutup oleh plak, dan plak ini bisa kita urai dan kita hentikan. Setelah itu ada Algati. Algati ini punya fungsi penting yaitu untuk mencegah terjadinya oksidasi parsial yang akan menimbulkan plak yang baru. Jadi ini Algati ya. Kemudian ada beras Karnus. Nah, ini dia punya teknologi khusus yaitu ada Mitotex. Dia berperan aktif untuk percepatan glikolisis pada pembangkitan energi pada tingkat sitoplasma sehingga dia pada intinya akan mempercepat pembakaran plak, itu aja. Itu secara teoretiknya dia akan mempercepat proses terjadinya beta oksidasi dari asam lemak. Dan terakhir adalah Piprusik. Kita buat ini dari konjak sebagai serat tambahan untuk memperlancar proses pencernaan di usus besar ya. Nah, setelah menerapkan nutrisi yang kita sampaikan, beliau tinggal mentaati pola makan yang kami sediakan di buku panduan. Intinya adalah kita dengan pola makan yang kita tulis di buku panduan, pada intinya kita akan sinergis untuk membakar plak dan kemudian memperbaiki sel-sel terutama di pankreas dan memperbaiki kinerja liver sehingga metabolisme gula dan trigliserid pada pasien ini semua berjalan kembali normal seperti sedia kala. Dan setelah sambil menerapkan panduan tadi, maka Pak FTK ini akan memasukkan data di robot Karnus ini ya, harian, data harian ini ya. Jadi apa yang dimasukkan? Pertama adalah berat badan, yang kedua adalah data gula darah acak setiap seminggu 2 kali, asam urat seminggu 2 kali, kemudian data tensi, tekanan darah, sistol, diastol, dan heart rate setiap hari, dan memfoto apapun yang dimakan. Jadi apapun yang dimakan oleh Pak FTK ini akan difoto, dimasukkan ke data. Kemudian aktivitas, beliau melaporkan. Ada 2 poin aktivitas yang kami minta. Pertama adalah olahraga ringan, kedua adalah bercinta.
Ini harus dilaporkan saja, tidak perlu difoto, jadi dilaporkan. Ditulis saya hari ini olahraga, oh saya malam ini bercinta. Cukup dilaporkan saja. Nah, nanti apa yang didapatkan dari robot ini? Nah, ini Bapak Ibu, fitur canggihnya robot ini yang akan memandu Pak FTK ini untuk cepat sembuh dari semua keluhan diabetesnya. Nah, pertama robot ini akan merekod ini ya Ibu. Secara real time data diinput maka ada BMI, kemudian di sini ada berat badan harian ya. Dan yang penting adalah ini Bapak Ibu, laju debit darah. Jadi Pak FTK ini akan kita atur, kita akan tahu seberapa bagus metabolisme dari laju antara muatan yang dari darahnya Pak FTK, gula, trigliserid dan semuanya itu dan penguraian plak itu akan terlihat dari grafik ini. Yang kita tuju adalah bagaimana debit darah aktualnya Pak FTK ini bisa nge-cross dengan debit darah standar. Yang warna kuning ini adalah yang standar. Jadi dia akan di-cross. Pada waktu awal penerapan ini masih kacau balau. Begitu mulai ada proses penyembuhan, mulai ada cross dan mendekati normal. Nah, makin baik. Kemudian kita juga ada perhitungan luas penampang pembuluh darah, di mana hal ini sangat berkaitan erat dengan hipertensi dan juga efisiensi dari laju pertukaran nutrisi dari darah menuju sel. Kemudian kita juga bisa menganalisis luas sumbatan pembuluh darah yang awalnya ini kacau balau sangat besar, kemudian sangat kecil. Nah, kita tuju adalah bagaimana normalnya ini, mendekati normal semuanya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah menjalani program, karena selama program berjalan, disinilah kami akan intervensi kehidupan Pak FTK ini. Kapan akan dilakukan perbaikan pola menu makanan, apa yang salah, pengurangan obatnya kapan dilakukan, kegiatan apa yang akan dirubah, itu semua tim dokter kami akan melihat parameter ini dan akan ngecek data-data yang diinput oleh Pak FTK. Jadi inilah kehebatannya. Saya rasa Anda mempunyai dokter pribadi stay 24 jam asal Anda mau menginput data di aplikasi canggih ini. Nah Bapak Ibu, apa hasilnya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu hasilnya. Kalau saya rangkum semuanya Bapak Ibu, amati ini luar biasa di Konsekarus. Kami tidak hanya cuma fokus di dalam gula darah saja, tapi semua parameter. Lihat ini. Jadi pertama lingkar perut ya 90 ke 87. Kemudian sistol diastol. Sistol sebelumnya 170 tekanan darahnya. Setelah program 119. Diastol awalnya 116 sebelum program, setelah program 77. Kemudian apa lagi? Gula darah acak, dulunya 204 turun ke 114. Bayangkan ya, Bu. Kemudian HbA1c ya, Bu. Awalnya 14,9 turun ke 4,6. Luar biasa, bukan? Apakah data ini kami buat tanpa ada dasar? Tenang, Bu. Ini data lab. Data labnya ini. Ini sebelumnya HbA1c 14, sekarang dia turun ke 4,6. Disertai semuanya perbaikan. Kalau saya rangkum Bapak Ibu, ini sebelum penerapan Konsekarus, beliau sakit diabetes selama sekian belas tahun ya. Kemudian selesai dalam waktu 3 bulan. Selesai. Apa yang dirasakan secara subjektif oleh Bapak FTK, dulunya mudah ngantuk, sekarang enggak. Mudah lelah, sekarang enggak mudah lelah. Vitalitas sekarang meningkat dan rasio membaik. Urin berbuih, sekarang sudah tidak. Tensi ya turun, Bapak Ibu. Tekanan darahnya turun. Jadi ini terlihat pada saat obat-obatan dipakai. Pada saat sebelumnya beliau pakai metformin, glivopirid, amlodipin, Cialis. Sekarang metformin sudah tidak pakai, glivopirid sudah tidak pakai, amlodipin hanya 1-2 kali seminggu, sangat kecil sekali. Cialis sudah tidak konsumsi Cialis. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah selama 3 bulan 22 hari, Bapak FTK sudah membaik secara signifikan. Ini, jadi semuanya normal Bapak Ibu. Tidak cuma gula darah tok, tapi semua parameter semua balik ke normal. Tapi dengan catatan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ikut panduan Konsekarus dan harus ikut aplikasi robot ini. Ya. Demikian, bukti sudah ada. Salam Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sampai jumpa.